Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mencoba menggunakan KSL Dashboard Generator, yaitu web app berbasis Google Sheets dan Google Apps, script yang dapat membaca data dari beberapa sheet, mendeteksi struktur kolom secara otomatis, lalu mengubahnya menjadi dashboard yang lebih menarik dan interaktif. Pada contoh ini, kita sudah menyiapkan satu file Google Sheets yang berisi beberapa sheet data. Di dalamnya terdapat sheet penjualan, stok, dan pembayaran. Selain itu, terdapat juga sheet KONV dan audit log yang sengaja tidak ditampilkan di dalam dashboard karena sudah dimasukkan ke daftar sheet yang dikecualikan. Sekarang kita buka web app KSL Dashboard Generator. Ketika halaman pertama kali dibuka, aplikasi akan membaca seluruh sheet yang tersedia di dalam Google Spreadsheet. Sistem kemudian mencari sheet yang memiliki data dan memilih salah satunya sebagai sumber dashboard awal. Pada bagian kanan atas, kita dapat melihat drop-down pilihan sheet. Drop-down ini dibuat secara otomatis berdasarkan nama sheet yang terdapat di Google Sheets. Jadi, kita tidak perlu menulis nama sheet secara manual di dalam aplikasi. Untuk contoh pertama, kita pilih sheet penjualan. Setelah sheet dipilih, aplikasi akan membaca header pada baris pertama. Di dalam data penjualan ini terdapat kolom tanggal, cabang, produk, kategori, SATE, harga satuan, penjualan, status, dan sales. Aplikasi kemudian mendeteksi jenis setiap kolom. Kolom tanggal akan dikenali sebagai data tanggal. Kolom KTI, harga satuan, dan penjualan akan dikenali sebagai data angka. Sedangkan kolom cabang, produk, kategori, status, dan sales akan dikenali sebagai data kategori atau teks. Berdasarkan struktur tersebut, dashboard akan membuat beberapa kartu ringkasan secara otomatis. Di bagian atas, kita dapat melihat jumlah seluruh data penjualan. Kemudian terdapat total KTI, total harga satuan, dan total penjualan. Nilai penjualan ditampilkan menggunakan format rupiah agar lebih mudah dibaca. Di bawah kartu ringkasan, aplikasi membuat visualisasi berdasarkan kolom yang ditemukan. Grafik pertama menampilkan tren nilai penjualan berdasarkan tanggal. Grafik ini membantu kita melihat perubahan penjualan dari hari ke hari. Grafik berikutnya menampilkan nilai penjualan berdasarkan cabang. Dari grafik ini, kita dapat membandingkan kontribusi penjualan dari Sleman, Bantul, Yogyakarta, dan Klaten. Aplikasi juga membuat grafik donat untuk melihat komposisi data berdasarkan kategori pertama yang terdeteksi. Selanjutnya, kita mencoba fitur Filter Dashboard. Pada bagian Filter Dashboard, terdapat pilihan kolom tanggal. Karena data memiliki kolom tanggal, kita dapat menentukan tanggal mulai dan tanggal selesai. Sebagai contoh, kita akan menampilkan data dari tanggal 1 Juli tahun 2026 sampai dengan 15 Juli tahun 2026. Setelah tombol terapkan diklik, kartu, KPI, grafik, dan tabel akan diperbarui tanpa memuat ulang seluruh halaman. Jumlah data yang ditampilkan sekarang hanya berasal dari periode yang sudah dipilih. Selanjutnya, kita dapat menggunakan filter kategori. Pada pilihan kolom kategori, kita dapat memilih cabang, produk, kategori, status, atau sales. Sebagai contoh, kita pilih kolom cabang. Kemudian, pada nilai kategori, kita pilih Sleman. Klik tombol terapkan. Sekarang dashboard hanya menampilkan transaksi yang berasal dari cabang Sleman. Kartu ringkasan, grafik, dan tabel ikut menyesuaikan dengan hasil filter. Kita juga dapat menggabungkan filter tanggal dengan filter kategori, misalnya menampilkan penjualan cabang Sleman pada periode tertentu. Untuk mengembalikan seluruh data, klik tombol reset. Selain filter, aplikasi juga memiliki fitur pencarian pada tabel. Kita dapat mencari data berdasarkan seluruh kolom. Sebagai contoh, kita ketik kata laptop. Tabel akan menampilkan seluruh transaksi yang memiliki kata laptop.
baik pada nama produk maupun kolom lainnya. Proses pencarian dilakukan langsung di browser sehingga hasil dapat muncul dengan cepat. Pada bagian bawah tabel, terdapat pilihan jumlah data per halaman. Kita dapat menampilkan 10, 25, 50, atau 100 data. Jika jumlah data cukup banyak, aplikasi otomatis membuat tombol pagination. Tombol Prev digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya. Tombol Next digunakan untuk membuka halaman berikutnya. Kita juga dapat langsung memilih nomor halaman yang ingin dibuka. Selanjutnya, kita mencoba mengganti sumber data. Pada drop-down sheet di kanan atas, kita pilih Sheet Stock. Aplikasi akan mengambil data dari sheet stock dan membangun ulang dashboard secara otomatis. Pada sheet ini terdapat kolom kode barang, nama barang, kategori, stok awal, barang masuk, barang keluar, stok akhir, harga beli, nilai persediaan, dan status stok. Karena sheet stock tidak memiliki kolom tanggal, aplikasi tidak membuat filter periode maupun grafik tren tanggal. Namun, aplikasi tetap dapat membuat kartu KPI dari kolom angka. Kita dapat melihat total stok awal, total barang masuk, total barang keluar, total stok akhir, dan total nilai persediaan. Grafik kategori juga tetap dapat dibuat berdasarkan kategori atau status stok. Dengan grafik ini, kita dapat melihat jumlah barang berdasarkan kategori elektronik, aksesori, dan furnitur. Kita juga dapat melihat komposisi kondisi stok seperti aman, menipis, dan kritis. Selanjutnya, kita pilih sheet pembayaran. Dashboard sekarang membaca data pembayaran yang memiliki kolom tanggal, nomor invoice, pelanggan, cabang, metode pembayaran, total tagihan, total bayar, sisa tagihan, dan status. Aplikasi mendeteksi total tagihan, total bayar, dan sisa tagihan sebagai data angka. Dari data ini, dashboard dapat menampilkan total tagihan, total pembayaran yang sudah diterima, dan total sisa tagihan. Grafik tren dapat digunakan untuk melihat perkembangan pembayaran berdasarkan tanggal. Grafik kategori dapat digunakan untuk membandingkan pembayaran berdasarkan cabang, metode pembayaran, atau status. Sebagai contoh, kita pilih filter kategori status. Kemudian kita pilih belum lunas. Dashboard sekarang hanya menampilkan invoice yang masih memiliki sisa pembayaran. Fitur ini dapat membantu pengguna memantau tagihan yang belum selesai. Untuk memperbarui data dari Google Sheets, klik tombol refresh. Tombol ini akan membaca ulang data terbaru tanpa harus membuka ulang alamat web app. Jadi, ketika terdapat data baru di Google Sheets, pengguna cukup menekan tombol refresh agar dashboard diperbarui. Aplikasi juga memiliki pilihan tema. Klik tombol tema di bagian atas untuk mengganti tampilan dari mode terang menjadi mode gelap. Pilihan tema akan disimpan di browser sehingga tetap digunakan ketika aplikasi dibuka kembali. Melalui KSL Dashboard Generator, satu web app dapat digunakan untuk membaca berbagai jenis data. Pengguna hanya perlu menyiapkan data dalam bentuk tabel dengan header pada baris pertama. Nama sheet, nama kolom, tipe data, KPI, grafik, filter, dan tabel akan dibentuk secara otomatis. Jadi, alur penggunaan KSL Dashboard Generator adalah memilih sheet sumber, membaca struktur data, menggunakan filter, melihat KPI dan grafik, mencari data pada tabel, mengganti halaman, serta melakukan refresh ketika terdapat pembaruan pada Google Sheets. Semoga tutorial ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi untuk terus mengembangkan web app menggunakan Google Sheets dan Google Apps Script. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.